alhamdulillah sekolah kita ya awalnya dari masuk ke 10 besar, masuk 7 besar dan sekarang masuk ke 5 besar. Ya sekolah negeri swasta ini, bukan hanya swasta saja, tapi negeri dan swasta. Negeri dan swasta. Ya, negeri dan swasta, SMA kita masuk ke 5 besar. Masih prestasi lagi, masih membahas prestasi nih saja. Dari 3 siswa tersebut ada yang mendapatkan hadiah umroh saja. Hadiah umroh. Umroh saja. Jadi alhamdulillah tuh keempat siswa kita, alumni kita keterima saja di Universitas Islam Madinah. Padahal SMA Ibnu Hajar nih sekolah apa tadi? Sekolah umum. Sekolah umum berbahasa agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pemirsa yang ada di rumah, pemirsa IHBS TV yang berada di mana saja, alhamdulillah kita kembali ke acara podcast lagi, yaitu berkenaan dengan sekolah. Sekolah kok gitu-gitu aja? Nah, ini nih. Alhamdulillah untuk pada kesempatan kali ini kita akan membahas jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu jenjang yang dimana dicari oleh para remaja-remaja saat ini yang sudah memikirkan bagaimana ya kuliah saya nanti, di mana ya saya kuliah nanti. Lah itulah kita akan bahas pada kesempatan kali ini, yaitu membahas tentang SMA IHBS. Alhamdulillah kita kedatangan narasumber yang sangat fenomenal ya, yaitu selaku kepala sekolah dan bagian atau wakil kepala sekolah berada di depan saya saat ini, yaitu adalah Ustadz Hendra Jaya. Gimana kabar antum Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Sajun. Sajun gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat ya. selalu Ustadz. Ya, Ustadz Hendra Jaya selaku kepala sekolah SMA IHBS, SMA Ibnu Hajar Boarding School. Dan kepada Ustadz In Amrullah. Gimana kabar antum Ustadz? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Dan gimana tadi? Alhamdulillah sehat Ustadz. Ya, Ustadz In Amrullah selaku wakil kepala sekolah bagian kurikulum Ustadz ya. Benar. Masya Allah. Baik Ustadz. Ini kayaknya agak tegang ini karena sekarang udah jenjang tinggi nih Ustadz. Betul. Karena udah Makin tinggi makin betul sekali. menantang. Seperti halnya pohon, semakin tinggi semakin banyak angin yang menerpa. Ah, iya betul sekali. Alhamdulillah ya. Jadi banyak timbul pertanyaan-pertanyaan di luar sana dari kalangan remaja, terkhusus juga orang tua yang bingung mau sekolahkan anaknya kemana setelah SMP nanti. Taib. Nih Ustadz, saya mau nanya dulu nih ke Ustadz Hendra nih. Dulu kan yang saya tahu itu Ustadz Zainal hanya mendirikan pertama SMP dulu. SMP, benar ya, nggak? benar. Nah, saya pengen nanya nih, sejarah singkat kok bisa berdirinya SMA? Masya Oke. Allah. SMA nih, Iya. tingkat jenjang yang lebih tinggi lagi. lebih tinggi lagi. Betul. Ya, sejarah bagaimana Ustadz kita ya, Ustadz Dr. Zainal Abidin SMM Hafizahullah Ta'ala bisa mendirikan sekolah tersebut. Jadi gini saja. Ya, alhamdulillah ya, setelah berdirinya SMP tadi ya, maka di sini Ustadz Zainal tentunya memikirkan ya arah kemana nih ya generasi dari SMP ini tadi ya untuk melanjutkan ke jenjang SMA. Ya alhamdulillah ya SMA Ibnu Hajar Boarding School Sajun kita berdiri di tahun 2013. Pada saat itu ya kita berada di Kelurahan Harjamukti Depok ya. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita sudah berjalan 10 tahun. Ya sampai sekarang alhamdulillah ya. Dan alhamdulillah pada saat ini ya siswa-siswa kita alhamdulillah terus bertambah Ustaz Zon. Dan sampai saat ini sudah mungkin mencapai kurang lebih 544. Wah, Masya Allah. Di SMA ya. Ya, Di SMA. Ya. Jadi kenapa Ustaz Zainal mendirikan sekolah SMA ini Ustaz Zon? Nah, ini mungkin menjadi salah satu topik ya atau ikon Ibnu Hajar SMA-nya ini dulu dari mana dan kenapa gitu ya. Jadi pada saat itu Ustaz Zon, ya dari permintaan beberapa orang tua tentunya ya di mana
mereka tentunya memikirkan adab akhlak ya kelanjutan dari anak-anak mereka di mana saat mereka siswa-siswa tersebut sudah lepas dari jenjang SMA dan melanjutkan ke perguruan tinggi bahkan masuk ke dunia pekerjaan. Nah, di sini ya Ustadz Zainal Abidin ya tentunya ya di sini beliau pun terajak gitu ya untuk mendirikan sebuah sekolah yang bisa mencetak generasi-generasi yang mereka nantinya saat berada di perguruan tinggi, saat berada di dunia kerja, mereka memiliki akidah manhaj yang benar. Benar. Ya. Masya Allah. Makanya di sini kita SMA Ibnu Hajar Boarding School ini kita sekolah umum berbasis agama Ustaz Jun. Ya, di mana siswa-siswa belajar materi pelajaran umum ya, sains ya. Mereka juga belajar tentang masalah manhaj terutama akidah itu tadi. Masya Allah. Seperti itu Ustaz Jun ya. Jadi istilahnya anak-anak ini ketika sudah keluar nanti atau ketika masuk kuliah nanti sudah ditanamkan benar-benar pondasi yang mendalam tentang manhaj salaf ini Ustaz ya. Benar Masya sekali. Allah. Karena kita memang alhamdulillah ya salah satu sekolah ya, sekolah sunnah yang kita tujuannya ya harapan dari kita adalah mencetak generasi Islam ya yang moderat tentunya ya, cerdas, kreatif, mandiri, berkebinekaan global dan bermanhaj salaf itu Masya tadi. Allah. Ya sehingga dimanapun mereka berada itu mereka selalu menjunjung tinggi tentang adab akhlakul karimah apa yang sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Betul sekali, Ya, Ustaz. sebagaimana yang beliau sabdakan bahwasanya innama bu'ithtu Diutammima makarimah akhlak. apalagi di zaman sekarang Ustaz. Benar Di sekali. zaman sekarang Masya Allah kita lihat anak muda Ya. sana sini sudah tidak terarah. Benar. Ya. Ya. Terlepas dari itu kita tetap akan benar-benar mendampingi mereka bekerja sama dengan orang tuanya juga Ustaz. Benar. Masya Karena pendidikan merupakan bentuk ikhtiar Ustaz Jun, ya. Pendidikan betul, merupakan bentuk ikhtiar, bukan menciptakan gitu ya, betul. ya. Akan tapi merupakan bentuk ikhtiar proses pembelajaran ya ke arah yang lebih baik. Oke, baik Ustaz. Tapi Ustaz, alhamdulillah ya bagi para pemirsa yang ada di rumah, ya HBS TV dimanapun Anda berada, Anda sudah dijelaskan tadi letak SMA ada di mana? Di Harjamukti Depok. Benar, Nah, lebih benar tepatnya. sekali, ya. Tapi Ustaz, nah saya mau bercerita tentang yang di belakang dulu ini Ustaz, yang kita hadapi kemarin Ustaz, tentang masa Covid kemarin Ustaz. Nah. Ya. Kita melihat ya ini seperti halnya saya sudah bertanya di SMP kemarin, podcast SMP. Nah, berarti saya juga pengen Kemarin ya dengan iya, dengan unit SMP ya unit kemarin SMP. ya. Saya juga mau nanyakan dong. Siap. Ya. Apa upaya SMA IHBS ketika di Covid kemarin banyak sekolah-sekolah yang mungkin pudar atau redup, mungkin banyak sekolah-sekolah yang benar-benar mundur dari segi kualitasnya atau dari segi nilainya dan lain sebagainya, itu mundur ketika Covid. Benar. Nah, tapi yang kita lihat sekarang SMA IHBS ketika Covid tidak menyerah. Bahkan sistem pembelajarannya pun Maju terus. Maju terus. Ya. Kalau nggak saya pernah dengar sampai malam pun ada pembelajaran. Benar. Nah, itu gimana Ustaz? Upaya-upaya apa yang dicapai oleh SMA IHBS ketika Covid kemarin sehingga tetap eksis masih sekarang Ustaz? Maaf. Masya Allah. Ustaz Jun ya. Ya. Kalau kita mereview kembali ke masa pandemi kemarin ya, yang Allah Subhanahu wa taala uji umat Islam ya dan umat-umat lainnya tentunya ya dengan musibah tersebut ya, khususnya di dunia pendidikan karena memang musibah tersebut masuk ke semua sektor nih ya, semua sektor harus bisa beradaptasi dengan kondisi tersebut ya, khususnya di SMA kita pada saat itu alhamdulillah Ustaz Jun ya, kegiatan ya yang menjadi rutinitas di sekolah ya pada saat itu ya kalau tidak salah di bulan Maret tahun 2020 ya, di mana awal ya pemerintah mengeluarkan keputusan ya bahwasanya sektor pendidikan wajib dirumahkan. Ya, pembelajaran wajib semuanya berada
dari rumah, jarak jauh gitu ya. Yang mana tentunya ini kita belum ada kesiapan nih pada Masih saat itu, meraba-raba masih gitu ya. meraba-raba nih ya kan. Betul. Karena memang pandemi tersebut seperti angin gitu datanya Ustazul ya. Hanya beberapa waktu saja gitu yang awalnya dari negara lain langsung masuk ke Indonesia langsung diuji seperti itu. Semuanya Apalagi dari daerah seakan- Depok. Apalagi daerah Depok ya. Ya, tempat pertama tuh ya, tempat Tercetusnya pertama di ya. daerah Depok. Tercetusnya terlahirnya di tempat Depok ya. Sehingga kita harus mau tidak mau, siap tidak siap harus bisa mempersiapkan untuk pembelajaran ini gitu kan ya. Seperti apa gitu siswa-siswa ini ya. Sementara tentunya orang tua selama berada di rumah ya, tentunya karena mohon maaf ya, terlebih mungkin yang belum dari basic pendidikan tentunya bingung juga gitu ya, Bingung, ya, betul. ya seperti itu. Nah pada saat itu alhamdulillah Ustazun, setelah kita mengadakan pertemuan dengan orang tua ya, kita mengikuti apa yang sudah diarahkan oleh pemerintah di mana lembaga pendidikan ya khususnya di SMA IHBS mesti memulangkan siswa-siswa karena kan memang kita sekolah boarding Ustazun ya, ya di mana kita sekolah pesantren ya, sekolah boarding semuanya itu di sekolah ya kan. Kalau misalkan ya pada saat itu ya nggak boleh misal-misal nih Ustazul ya. Jadi pada saat itu alhamdulillah langsung kita pulangkan ya, dan pada saat itu alhamdulillah kita didukung ya, dibantu dengan tim IT kita ya dari yayasan pada saat itu ya, langsung menyediakan opsi-opsi ya. Pada saat itu langsung kita memberikan teknis ya, pembelajaran jarak jauh itu seperti apa sih ya. Makanya tadi Ustaz Zul sampaikan ya, bahkan di SMA itu pembelajarannya sampai malam gitu. Betul, yang saya dengar seperti itu. Padahal siswanya di rumah. Kok bisa belajar sampai malam gitu kan? Nah, ini menjadi pertanyaan juga Ustaz Zul ya. Ya. Pada saat itu memang Ustaz Zul. Jadi KBM kita full sebagaimana kita berada di sekolah. Pada saat itu guru mengajar dari rumah ya, siswa belajar dari rumah pada saat itu. Namun jadwalnya ini tidak berubah ya, kecuali hanya di awal-awal saja pada saat itu. Namun setelah beberapa pekan kemudian langsung kita fullkan dari halakoh subuh. Jadi mereka itu pada selesai setelah sholat subuh langsung untuk ke halakoh saja. Halakoh melalui Zoom. Iya, bukan datang ke sekolah nih ya, tapi halakohnya Zoom. Dan pada saat itu alhamdulillah antusias siswa juga sangat tinggi gitu kan. Bukan berarti mereka tidur-tiduran gitu kan ya. Tentunya di sini kami juga berterima kasih kepada orang tua yang cukup andil besar dalam membantu terlaksana kegiatan belajar tersebut sedunia. Kita belajar halakoh normal, kegiatan KBM kita normal ya, sampai pada saat itu ada nih Ustaz John ya, beberapa siswa adik kakak nih pindah ke sekolah kita. Ya kenapa? Karena mendapatkan informasi ya, salah satunya adalah Ibnu Hajar nih satu-satunya sekolah yang melakukan pembelajaran full di saat pandemi. Sedangkan di sekolah-sekolah lain sampai sebelum zuhur sudah selesai. Sudah selesai. Oh, kirim tugas habis zuhur, habis asar ya. Tapi nggak tahu ngirimnya kemana nih. Tapi di sekolah kita alhamdulillah pada saat itu istiqomah. Ya alhamdulillah. Sehingga ya orang tua dan siswa-siswa yang masih memiliki motivasi tinggi untuk belajar di pada saat itu ya, itu beberapa pindah ke sekolah kita. Dan alhamdulillah kita welcome tentunya. Dan ini mungkin yang menjaga anak-anak agar tidak terlepas kendali Benar, hal yang dari negatif gadget. ya. Betul. Benar. Ya karena kita melihat ketika pada masa Covid itu kan anak-anak sudah dibebaskan untuk memakai gadget ya. Iya. Nah ini mungkin pembelajaran sampai malam yang tadi itu tujuannya yang tadi itu saja. Meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya. Masya Allah. Alhamdulillah pada saat itu berjalan sampai PTM terbatas dan akhirnya full kembali ke sekolah. Ya, Masya Allah. Luar biasa. Dan dengan pandemi tersebut, dengan musibah tersebut, ya tentunya ada banyak hikmah. Ya salah satunya pada masa teknologi tersebut, ya alhamdulillah sekolah kita terus meningkat prestasinya. Ya prestasi-prestasi yang didapatkan, ya peringkat-peringkat sekolah kita alhamdulillah
terus meningkat sampai sekarang dan semoga kita istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu Sajun. Oke, keep di prestasi dulu Ustaz. Nanti Siap. insya Allah saya akan tanya tuh. Nah, Ada pertanyaan lagi ada tuh ini. pertanyaan lagi di Siap. prestasi itu. Nah, Baik. oke, pertanyaan selanjutnya nih. Nah, ini tertuju ke Ustadz ini nih. Ustadz ini siap nih Ustadz. Siap. Masya Allah. Baik, dari tadi Ustadz Hendra selaku kepala sekolah menjelaskan tentang pembelajaran jarak jauh. Yaitu berarti ini membahas tentang teknologi dong. Betul. Benar nggak? Nah, di era sekarang ini yang kita tahu bukan banyak sekolah, hampir seluruh sekolah yang ada di Indonesia, ya, di dunia pun ini sekarang sudah berlomba-lomba bagaimana sistem pembelajarannya, sistem pendidikan yang ada di sekolah tersebut sudah berlandaskan dengan teknologi. Betul. Entah itu kurikulumnya dan lain sebagainya. Betul. Nah, ini saya mau tanya nih. Di SMA gimana, Ustaz? Perkembangan teknologinya, Ustaz. Silakan, Ustaz. Oke, baik, terima kasih Tajun atas pertanyaan yang diberikan. Mungkin saya nyambung ya dari yang Iya, saat ceritakan nyambung. oleh Ustaz Iya, Hendra. Dari pandemi mungkin juga sama. Saat itu pandemi dengan dukungan IT, dukungan yayasan, juga kita juga dukungan guru muda, musuh-musuh muda yang mungkin mereka punya semangat belajar tinggi. Sehingga di tengah gempuran pandemi, meskipun kita belum tahu saat itu, tapi kita belajar mengembangkan aplikasi baru, mengenakan teknologi baru, classroom dan segala macamnya. Tapi kita gunakan itu. Jadi itu yang juga mendukung ya selain IT, selain juga yayasan, guru muda, musik muda nih yang punya inovasi dalam mengembangkan pembelajaran sehingga dari pagi hingga malam kita gunakan itu. Ya itu yang saat pandemi ya, artinya di tengah itu akhirnya itu ya membuat kita jadi lebih aktif ya. Semangat tinggi semangat tentunya tinggi ya. betul, Semangat semangat tinggi tinggi tadi yang yang artinya sangat yang penting pada nggak masa mudah pandemi mengeluh gitu. ya, di tengah mungkin stres, di tengah mungkin tantangan zaman tadi, tapi kita bisa adaptif menghadapi zaman itu ya. Yang kedua adalah juga sama, setelah itu dari hingga PTM dan juga masuk kembali offline ya, kita pun sama menggunakan ada e-learning ya. Ini salah satu aplikasi teknologi yang kita gunakan dalam pembelajaran, dan juga kita dipakai dengan smart school yang mana dalam KBM itu kita ada laptop ya, satu orang satu laptop, dan itu digunakan dalam pembelajaran, ujian, hingga semuanya menggunakan laptop. Artinya itu yang di KBM-nya ya. Juga eskul pun sama. Kita ada eskul multimedia, ada eskul desain grafis, sama itu mendukung bagaimana hobi mereka apa. Artinya memanfaatkan teknologi dengan laptop yang kita gunakan. Artinya salah satunya itu. Jadi kalau KBM pakai laptop, ketika eskul pun kita wadahi. Juga ada jurnalistik juga ada desain grafis yang mana mendukung bekal mereka mau kemana, apakah di bidang IT, di bidang desain, kita pun ada wadahnya, sehingga mendukung selain juga mereka hafid juga, terus juga mungkin IT-nya bagus, juga mungkin juga pemahamannya, agamanya juga lurus. Masya Allah. Tadi Ustaz, tadi antum sempat menyinggung tentang kurikulum nih. Ya, nah, betul. apakah kurikulum yang ada di SMP sama dengan di SMA? Atau mungkin ada formula lagi kurikulum yang ada di SMA ini? Silakan Ustaz. Oke, baik. Mungkin secara umum tadi ya Suba ya, SMP, SMA. Namun di SMA ini ada tambahan sedikit. Yang mana di SMA ini kurikulumnya adalah ada perpaduan kelas diniyah sama kelas umum. Jadi memang sejak kelas 10 ini sudah kita persiapkan. Jadi penjurusannya di kelas 10. Jadi mereka kita menggunakan kurikulum Merdeka kalau ya acuan Diknas, kalau di sekolahnya menggunakan kurikulum Wasatiyah. Tapi kita kombinasikan ke semuanya ini. Kelas 10 sudah ada penjurusan, kelas diniyah sama kelas umum. Bedanya apa? Kalau kelas diniyah tujuannya mereka untuk yang persiapan masuk ke kelas mapel diniyah, misalnya kayak ke UIM, ke LIPIA atau yang Timur Tengah lainnya. Tapi kelas jangan disingkat Ustaz. UIM itu apa Ustaz? Oh, UIM. UIM itu Universitas Islam Madinah. Biar yang di rumah tahu betul ya. Universitas Itu Islam Madinah. Betul ya. Jadi Karena kira untuk Indonesia merdeka. bukan. Jadi bagi ini anak-anak yang pengen masuk ke kampus UIM, kita pun sudah terakreditasi dengan modal lah ya dengan ke sana. Itu yang kelas diniyah. Yang kedua kelas reguler atau kelas umum. Ini yang anak-anak ingin fokus pengen masuk PTN. Jadi memang kita bedakan kelasnya. Bedanya di mana? Beda di formulasi pembelajarannya. Ya kalau mungkin kelas diniyah ini full 3 pekan berbahasa Arab. Jadi KBM-nya kita ada syekh 2 syekh yang mana mereka harus bisa bahasa Arab selama 3 pekan. Di kelas dan juga di asrama harus bahasa Arab selama 3 pekan itu. Adapun kelas 10 Pak ini. Kelas 10. Kelas 10 udah saya bahasa Arab. Adapun kelas yang umum yaitu tujuannya PTN. Sehingga itu yang membedakan formulasinya ya antara SMP dengan SMA. Kedua adalah nanti pun di eskulnya akan sedikit perbedaan. Kalau mungkin eskul di SMA lebih ke arah pengembangan skill ya. Mungkin kita ada outing, ada kunjungan kampus, terus juga ada seminar motivasi PTN, ada strategi yang lainnya, ada pembedah kampus dan sebagainya, yang mana membekali mereka untuk masuk ke jenjang berikutnya. Di kelas 10 sudah ada persiapan itu.
Sehingga itu yang membedakan ya. Trik soal. Trik soal mungkin menghadapi soal UTBK, soal SNBT tadi atau yang lainnya kita bakal di kelas 10 hingga kelas 12. Tapi pemirsa yang ada di rumah nih dari tadi pembahasan tadi Masya Allah menarik banget. Tadi SMA sudah dibagi 2 ya. Jadi ada dinia Benar, sama Sajul. umum. Iya. Dan dinia ini yang saya dengar tadi ya, yang kita dengar tadi itu benar-benar full bahasa Arab saja. Full bahasa Arab selama Entah itu dari di asrama ataupun dalam kelas. Yang mana insya Allah ini penunjang ketika dia lulus nanti dia sudah bisa ada dasarnya atau basicnya bisa masuk ke universitas-universitas Islam yang ada di luar negeri sana, terkhusus di Madinah. Masya Allah. Dan alhamdulillah kita sudah terakreditasi ya. Hai, Ustaz, ya. Masya Ini yang Allah. tentunya yang menjadi Keunggulan lebih ya. penting ini ya karena memang tentunya alhamdulillah ya dari Saudi khususnya dari Universitas Madinah ya tentunya memberikan kuota khusus nih bagi sekolah-sekolah yang terakreditasi nih dan alhamdulillah itu satunya. Masya Allah. Baik Ustaz, alhamdulillah ya ini sudah sangat jelas. Lagi ini baru setengah ini penjelasannya ini sudah mudah-mudahan ada memicu. Masih banyak Ustaz. Masih banyak. Masih banyak. Ini kalau gini aja mudah-mudahan ada yang sudah memicu semangatnya untuk memasukkan anaknya ke SMA nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz. Masya Allah. Tadi dibilang tadi ekskul, outing dan lain sebagainya. Nah, kemarin saya podcast tentang SMP, outing ke berbagai tempat, yaitu contohnya kebun binatang dan lain-lain atau field trip, yaitu hanya ranah dalam dunia pembelajaran. Nah, kalau di SMA tadi kata Ustadz In sudah mengarah ke universitas gitu Ustadz ya. Betul. Nah, itu saya mau tanya Ustadz. Dalam hal ini apakah anak dari segi outing atau field trip dan lain sebagainya itu apakah ada anak-anak yang benar-benar terpacu keinginannya untuk bisa masuk ke universitas-universitas yang ternama Ustaz? Betul. Jadi ada kita sebelum ke outing ya atau field trip kampus ini kita adakan seleksi dulu, maksudnya pendataan. PK ini mau kemana, tujuan kampus yang dituju saat nanti setelah SMA, apakah ke UGM, ITB, UI atau yang lainnya. Jadi kita adakan dulu ya sebelumnya seminar motivasi PTN. Kita undang konsultan, ada namanya Insinyur Agung Yusadi. Beliau adalah konsultan pendidikan. Dia yang membedah awal, jadi sebelum dia ini ya mereka dibekali itu bagaimana cara milih jurusan, cara milih kampus. Kita bekali itu dulu seminar motivasi yang mana menggugah semangat mereka, membedakan mana sih PTN Indonesia bagian barat, bagian tengah, timur tuh bedanya di mana. Hingga nanti pun kita bedakan kalau kelas dini ya kita undang alumni juga. Ada alumni yang mungkin sudah kuliah di kampus tadi PTN maupun yang dininya kita undang. Ada namanya alumni back to school. Jadi alumni yang sudah kuliah di ITB, UI, UGM atau mungkin di UIM atau LIPIA kita undang untuk mengisi motivasi bagaimanakah tip-tipsnya mereka menghadapi kampus hingga kuliah di sana. Jadi ketiga tadi masalah PT juga ya. Kita adakan kunjungan ke kampus. Jadi tahun kemarin kita ke UGM. Dan tahun ini kita ke UI sama ke LIPIA. Masya Allah. Jadi enggak asal-asalan kita ke kampus ini kan. Ternyata ada motivasi sebelumnya. Ada motivasi juga. Masya Allah, benar-benar dari ini SMA. Dan itu nanti ini kita lagi masa-masa tersebut nih, ya, di mana setelah konferensi pers kemarin dari BP3 tentunya ya. Nah ini kita sedang mengolah ya Nilai raport. Bukan dalam artian kita mempersiapkan untuk PDSS nanti nih, ya. Dan di saat itu nanti kita akan membuka tadi sesi konsultasi nih Sajul, ya, di mana siswa-siswa ini harus melanjutkan keinginan mereka sesuai dengan bakat mereka tentunya, ya, bukan hanya keinginan saja, tapi bakatnya tidak tersalurkan kan khawatir nanti tidak selesai kuliahnya gitu. Jadi seperti ini kita mengadakan nanti untuk pendampingan tersebut. Nah, tadi Ustaz, kan tadi antum sempat di awal menyinggung tentang prestasi nih. Nah, saya mau nanya nih prestasi yang diunggulkan nih. Masya Allah. Entah itu dari urutan sekolahnya atau prestasi-prestasi siswa dan lain sebagainya. Silakan jelaskan Ustaz. Ini penonton penasaran nih Ustaz. Masya Allah. Ini kalau bahas prestasi nih Sajul, ya. Satu hari kurang nih karena Masya Allah prestasi alhamdulillah tentunya semua nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Prestasi kita baik dari sisi akademik maupun non akademik ya itu Masya Allah ya. Siswa-siswa kita itu motivasinya ya semangatnya mereka untuk mencari prestasi-prestasi itu sangat
sangat banyak sekali. Ya sehingga terkadang waktu kegiatan belajar 1 tahun ini, ya 2 tahun 3 tahun ini seakan kurang gitu. Betul. Karena kita ada pembelajaran tentunya kan, ada persiapan untuk hafalan ya, kemudian lomba-lomba tersebut ya sangat banyak sekali. Nah, mungkin kalau boleh anak persingkat gitu Sadul ya, beberapa prestasi-prestasi tentunya. Pertama mungkin anak sampaikan dari prestasi yang sekolah dapatkan, ya prestasi sekolah dapatkan dari hasil siswa tentunya, dari hasil kerjasama antara guru, ya, orang tua, siswa tentunya, warga sekolah dalam semangat mereka ya. Satunya adalah prestasi peringkat ya, peringkat sekolah ya yang ada di nasional nih Sajun, ya prestasi peringkat ya, tingkat ya sekolah terbaik yang ada di Indonesia, yang ada di Nusantara ini, dari kurang lebih 23.000 ya, 23.600 sekian ya, sekolah kita itu masuk ke 255 dari 23.000 saja. Dari 23.000 masuk ke 250. Masya Ya, Allah. alhamdulillah ya. Dari usia ya, dan berdasarkan nilai UTBK tadi ya, dari tentunya dari kesungguhan siswa tadi, kembali ke siswa tersebut tadi ya. Di mana dari 23.000 tadi kita alhamdulillah masuk nih 200 ya, 255. Dan dari tingkat Jawa Barat ya, atau provinsi Jawa Barat ya, alhamdulillah ya skor UTBK kita masuk ke angka 34. Wah, 34 sekolah terbaik nih Masuk ya, se-Jawa 50 Barat. besar. Masuk 50 besar. Masya Allah. Ya alhamdulillah dari 1621 sekolah yang ada di Jawa Barat. yang ada di Jawa Barat. Ya, kita masuk ke angka 34. Ya. Semoga istiqomah dan terus meningkat nih Terus kita. meningkat. Ngejar ke 3 terbaik nih insyaallah nih. Ya. Dengan usia tentunya, dengan usia sekolah kita yang alhamdulillah 10 tahun, terus kita semoga bisa terus mendekati sekolah-sekolah terbaik lainnya tentunya. Nah, dari Kota Depok nih Sajul nih. Kota Depok. Ya, Kota Depok nih, khusus Kota Depok nih ya. Alhamdulillah sekolah kita ya awalnya dari masuk ke 10 besar, masuk 7 besar, dan sekarang masuk ke 5 besar. Ya, sekolah negeri swasta ini, bukan hanya swasta saja, tapi negeri dan swasta. Negeri dan swasta. Ya, negeri dan swasta, SMA kita masuk ke 5 besar. Sekota Ya, Depok. sekota Depok ya, dari 69. Ya, 69 sekolah yang ada di Depok saja, bukan Jabodetabek saja ya. Jadi ke Depok ya. Jadi alhamdulillah ya kita masuk ke peringkat tersebut. Semoga kita bisa istiqomah tentunya Sajul dengan semangat-semangat dari siswa itu tadi dalam mengerjakan ya soal-soal UTBK tadi saat mereka ingin masuk ke perguruan tinggi tadi. Ya, ini prestasi dari sekolah nih, baru satu nih Sajul ya, dari sekolah nih. Ya kita masuk ini prestasi ya. Prestasi apa lagi sih dari sekolah kita? Ya, alhamdulillah dari segi yang mungkin menjadi harapan ya, yang tentunya menjadi sebuah harapan orang tua, di mana saat mereka menyekolahkan anaknya, mereka juga memiliki hafalan Quran, ya, memiliki hafalan Quran. Dan alhamdulillah kita mereview ke lulusan kemarin, Sajon, lulusan 2002-2003, mana alhamdulillah kita melahirkan beberapa alumni yang hafiz Quran. Hafiz Quran Sajon. Kan 30 juz 30 berarti. juz, iya. Masya Allah. Ya, tentunya dengan proses ya, dengan proses di mana sekolah umum berbasis agama bisa mendampingi beberapa siswa hafiz Quran saja. Karena banyak yang meragukan sekolah umum berbasis agama. Nggak mungkin seperti ini ternyata. Nah, ternyata masya Allah dengan Betul. izin dari Allah Subhanahu Wa Taala sekolah kita bisa, dan ini alhamdulillah di tiap tahun kita selalu ada siswa-siswa yang menyelesaikan hafalan sampai 30 juz. Dan alhamdulillah Sajul, ini prestasi lagi nih ya. Masih prestasi lagi, masih membahas prestasi nih Sajul. Dari 3 siswa tersebut ada yang mendapatkan hadiah umroh Sajul. Hadiah umroh. Umroh Sajul. Ya. Ada yang mendapatkan hadiah umroh dari salah satu di antara ketiga siswa tersebut, dan
akhir tahun nih, insya Allah berangkat nih Ustaz Jun. Alhamdulillah. Ustaz Jun kapan berangkat nih umroh Wah, nih? insya Allah harus habis 30 juz dulu nih. Habis 30 dulu. Insya Allah. Amin, 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 amin. amin. Insya Jadi itu Allah. prestasi dari hafalan siswa, ya, atau prestasi dari hafalan siswa dan semoga tentunya tahun-tahun berikutnya terus nih dengan adanya kelas diniyah tadi, Pak En ya, terutama ya menambah prestasi-prestasi. Dan ini tadi bukan dari siswa diniyah, Ustaz Jun, ya tadi siswa umum, ya, yang masya Allah semangatnya cukup tinggi gitu ya. Makanya ya di sekolah kita itu kurikulumnya yang berbeda, ya antara diniyah dan umum. Namun komposisi mata pelajaran ya itu sama, ya alhamdulillah sama. Tentunya kita juga mengharapkan hal tersebut. Nah ini prestasi siswa dari segi hafalan. Misalnya. Terkadang banyak orang memikirkan, itu sekolah umum pasti belajarnya tentang umum. Kayaknya nggak bisa deh untuk hafal seperti itu, seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Iya, Masya Allah. Ini tuh udah terbukti nih, pemirsa yang ada di rumah. SMA setiap tahun menciptakan generasi-generasi hafalan Hafiz Al-Quran. Quran. Hafiz Quran 30 juz. Katakanlah walaupun dia mendapatkan 5, 4, 3 tapi dengan hafalan tersebut bisa membungkam mulut-mulut orang yang mana walaupun sekolah umum tapi bisa menghafal Al-Quran dengan segitu. Masya Allah. Sip. Sekolah umum tidak kalah dengan Tidak sekolah pesantren. Pesantren, Nah, betul itu. sekali. Ya, karena memang generasi kita ini generasi teknologi nih Betul tadi saja. sekali, Ya setelah datangnya pandemi makin terbuka nih generasi revolusi ini 4.0 ya, 4.0. di mana kita mempersiapkan ya saat mereka berada di sekolah-sekolah umum ya, berada di sekolah berkurikulum Diknas, tapi kita juga memiliki kurikulum diniyah. Ini baru siswa nih. Baru siswa. Baru siswa prestasi hafalan nih. Makanya Anda tadi sampaikan kalau bahas prestasi ini panjang saja nih ya. Betul, Nah, betul. Masya ya. Allah. Kalau boleh kita sampaikan kembali ya dari prestasi. Ya. Prestasi kemarin salah satu prestasi sekolah ya, prestasi sekolah yang didapatkan oleh siswa kita ya. Salah satu adalah di event nih saja. Karena prestasi tentunya tidak hanya sertifikat saja. Betul. Ya, di mana siswa-siswa kita berikan kita arahkan ya dengan event ya. Event di mana ini kita sebutkan dengan Infas gitu Sajun Infas. ya. Iya, Infas. Sajun tahu Infas apa sih? Itu kepanjangannya apa, Ustaz? Ibnu Hajar Musabakoh Festival. Festival. Oh. Ya, di mana event tersebut langsung dibawa atau langsung di handle oleh siswa-siswa kita. Mengadakan event sebesar itu. Benar. Dan ini tingkatnya nasional Sajul. Wow. Iya, karena kita kemarin alhamdulillah kedatangan tamu juga dari Batam. Ya, alhamdulillah dari Batam, dari beberapa provinsi kemarin datang ke sini. Alhamdulillah. Dan tentunya ini prestasi juga karena kesiapan mereka untuk menjadi leader nih nantinya. Benar-benar sudah dilatih sedini mungkin saja. Iya. Ya, mengadakan lomba sebesar ini mereka yang benar-benar diharuskan untuk mandiri dalam mengurus ini. Benar. Masya Allah. Alhamdulillah ya dari program-program sekolah tentunya. Betul sekali. Dan tentunya ini yang prestasi yang mungkin juga kita perlu siapkan ke depannya terus menerus ya karena memang tentunya mereka tidak hanya berhenti di sertifikat saja gitu kan. Tapi tidak ada pengalaman. Nah, ini hati-hati nih jangan sampai prestasinya hanya prestasi sertifikat tapi pengalaman tidak ada. Sementara mereka memerlukan pengalaman untuk menghadapi dunia di luar sana. Nah, ini prestasi dari siswa-siswa kita. Alhamdulillah ini kegiatan yang berjalan di tiap tahun. Dan juga prestasi yang tentunya menjadi sebuah harapan ya. Mau kemana nih ya. Setelah SMA mau kemana nah. Ini menjadi prestasi ya, menjadi prestasi. Alhamdulillah siswa-siswa kita banyak yang diterima di perguruan tinggi, baik negeri ya maupun baik perguruan tinggi negeri umum maupun diniyah. Ya. Alhamdulillah nih Ustaz Jun ya, pada tiap tahun dari hasil prestasi tadi sekolah yang menunjukkan kualitas dari soal UTPK yang dikerjakan oleh siswa tersebut, akhirnya sekolah kita naik. Dengan demikian tentu banyak ya siswa-siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri. Dan alhamdulillah di tahun kemarin Ustaz Jun 2022 dan 2023 kemarin itu kita alhamdulillah
sudah tercatat 101 peserta didik atau siswa kita yang masuk ke perguruan tinggi negeri umum ya, dan ditambah kemarin Sajun, alhamdulillah kita dapat rezeki ya, alumni kita keterima di UIM. Apa tadi UIM, Pak? Universitas Islam Madinah. Masya Allah. Jadi alhamdulillah tuh keempat siswa kita, alumni kita keterima Sajun di Universitas Islam Madinah. Padahal SMA Ibnu Hajar nih sekolah apa tadi? Sekolah umum. Sekolah umum berbahasa agama. Tapi tidak kalah dengan sekolah pesantren Insya lainnya. Allah. Ada yang keterima di Universitas Islam Madinah loh. Alhamdulillah. Masya Allah, Sajun. alhamdulillah. Dan semoga nanti kalau ada waktu nih Sajun boleh lah podcast sama alumni kita itu Pak Sajun. Betul. Ya, siap Sajun ya. Saya bercita-cita untuk membahas agar mereka mengasih trik-trik. Ya, Mungkin kemarin sudah dibahas trik, tapi mungkin secara mendalam lagi trik jitu dari mereka tuh. Benar. Alhamdulillah. Baik Ustaz, ini prestasi baru hanya dijelaskan beberapa aja. Baru umum nih. Baru umum nih. Mungkin banyak banget. Nah, jadi bagi pemirsa yang ada di rumah ya, dari podcast ini karena kalau sudah tertarik tadi mendengar tentang pembelajarannya, kurikulumnya, sehingga persiapan tadi, silakan sekolah SMA buka 24 jam saja. 24 jam. 24 jam ya, 24 bagi Anda yang jam. ingin survei ke sekolah, silakan langsung mengunjungi sekolah. Di waktu liburan Anda insya Allah ada yang benar-benar menjaga, memfasilitasi standby ya tentang apa namanya, bertanya Orang tua tentang yang ingin survei sekolah. ingin survei hal apa saja yang berkenaan dengan SMA, silakan boleh datang survei ke SMA Depok, Harjamukti Depok ya. Nah. Lebih tepatnya di jalan apa Ustaz? Jalan Bungur Jalan 2, Bungur 2 nomor 77, nomor 77 RT 1, RT 1 RW 7, RW 7 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis. Kota Depok. Nah, itu udah lengkap saja. tuh, udah lengkap tuh ya. Masya Allah. Jadi silakan bagi yang ingin mau survei, silakan, kita terbuka lebar ya. Iya. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa Kita selalu sahlan. menanti ya, bagi orang tua, calon wali santri, siswa SMA IHBS untuk berkunjung ke sekolah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, alhamdulillah ya. Saya lupa nih mau nanyakan nih. Soalnya ada sih yang kita ini bersaing dengan sekolah umum yang di luar sana, Ustaz. Bersaing juga dengan hal ekskul. Karena di sekolah luar sana, nah ekskulnya juga benar-benar banyak dan bisa bertanding di segala event. Nah, saya mau nanya nih, ekskul yang ada di dalam SMA sekaligus nih Ustaz, menjelaskan tentang hal apa saja atau kegiatan apa saja yang ada dalam 1 tahun itu di SMA. Contohnya tadi katanya ada field trip, ada outing atau ada rihla dan lain sebagainya, silakan biar di rumah juga tertarik nih. Jadi di SMA itu bukan hanya kegiatannya hanya mondok belajar doang. Ternyata ada yang lebih ini. Silakan Ustaz. Baik, Ustaz Jun, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk eskul kita emang ada banyak sekali, ada puluhan eskul di SMA IHBS, tapi dibagi 2 macam. Ada eskul yang sifatnya akademik sama yang sifatnya olahraga ya. Kalau olahraga tadi ada banyak sekali, ada basket, ada futsal, ada panahan, ada badminton, ada taekwondo, ada karate dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada eskul akademik, yang mana ini untuk merangsang mereka, melatih mereka ke bidang jenjang olahraga olimpiade matematika, kimia, fisika, biologi. Kemudian ada bahasa Arab Club, English Club, juga Japanese Club. Ini yang mana lebih ke akademik. Mereka persiapkan untuk ke arah bidang itu. Juga yang ketiga ada di bidang IT. Jadi ada multimedia, desain grafis, kemudian fotografi. Itu juga artinya kita kali sesuai dengan minat bakat mereka apa. Itu yang ini ya, dari puluhan ini mereka akan juga melahirkan event-event yang akan mereka ikuti. Perlombaan-perlombaan sehingga nanti juga menghasilkan prestasi lebih yang mereka akan dapatkan. Itu eskul yang mana ada puluhan ya, kalau sebut ini agak panjang nih ya, ceritanya waktunya nggak cukup. Tapi intinya kita ya Sabtu sama Rabu itu tuh eskul. Selebihnya kalau Senin sampai Kamis ada PM. PM itu persiapan untuk masuk kampus. Jadi ada pendalaman materi. PM ini polisi militer gitu. Bukan. PM itu adalah ini kayak belajar tambahan ya. Belajar tambahan. Ini fokus guru-guru kita yang guru muda yang mungkin punya pengalaman lebih. Kita ajarkan persiapan masuk PTN. Kalau yang umum ya, kalau yang dini ya juga persiapan masuk kampus dini ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis 4 hari, sore hari ya, ini tambahan untuk mereka persiapan masuk kampus. Kalau Sabtu untuk eskul, Rabu eskul, sehingga mereka sangat banyak sekali variasi kegiatannya dari mulai hari Senin sampai dengan Senin kembali. Artinya gak ada kosongnya, ya full semua gitu, gak ada kosongnya. Kalau kita sebutkan sangat padat sekali kegiatannya. Jadi anaknya
punya bakat di bidang ini, insya Allah IHBS punya Wadahnya wadahnya. ada banyak. Betul sekali. Itu yang bagi internal ya. Eksternalnya banyak sekali. Ada outing, ada Outing. field trip, ada Nah, iklan. ini jelaskan Ustaz. Itu juga sangat macam-macam ya. Outing ini juga kita tiap bulan sekali. Ada Tiap yang bulan mungkin sekali. ke tempat-tempat misalnya kayak main kita ke Indosemen, Sepeda Semen, kita ke sana, kunjungan ke sana, maka mengetahui bagaimanakah proses pembuatan semen sampai menjadi semen itu, ya. Atau juga ke kampus, atau mungkin juga kita tempat yang lainnya, adanya ke museum geologi, museum yang lain di Bandung. Jadi kita bervariasi, ada yang ke Bandung, Jakarta, Bogor, Depok, itu lokasi-lokasi untuk outingnya. Dan kalau kampus kita ada ke UGM tadi udah UI dan juga LIPIA. Yang mana ini pun kita sesuaikan dengan mereka mau kemana yang akan dituju, sehingga dari situ lah muncul rasa ingin tahu yang kuat, sehingga menambah mereka untuk persiapan masuk kampus nantinya gitu. Alhamdulillah. Nah, ini rentetan kegiatan ini berjalan setiap tahunnya Ustaz ya. Setiap tahun, betul. Masya Allah. Jadi anak-anak insya Allah nggak ada namanya kata bosan. Ya, betul Ustaz ya. Betul, variasinya banyak. Variasinya banyak, Masya Allah. Tapi Ustaz, Alhamdulillah ya. Kita sudah mau di penghujung nih. Karena udah hampir 1 jam kita di penghujung Tidak kerasa acara. nih, Ustaz. Udah mau terakhir. Sebenarnya banyak Ustaz ya? Banyak. Sebenarnya banyak. Saya sudah siapkan Kalaupun- banyak nih. Kalaupun seharian bisa ya kayaknya. Bisa. Masya Allah. Bisa. Kita belum bahas kegiatan Kegiatan dan lain sebagainya. Dari bangun belum. tidur sampai tidurnya santai. Makanya nih kepada orang tua yang di rumah nih Betul. yang masih penasaran nih bisa survei ke sekolah Betul nih. sekali. Bisa berkunjung ke sekolah untuk menanyakan lebih detail ya seperti itu. Masya Allah. Tapi Ustaz, untuk Ustaz Hendra nih, tadi berbicara dengan kelulusan alumni dan lain sebagainya, output yang dikeluarkan oleh sekolah terus SMA, itu saya pengen tahu lebih detailnya Ustaz. Kemana saja para alumni, lulusan apa saja yang sudah benar-benar tercetak, yang sampai saat ini sudah membanggakan nama sekolah SMA IHBS. Silakan Ustaz. Masya Allah. Ya. Dari histori tadi ya, Ustaz Jun ya. Dari histori sekolah kita sudah kurang lebih 10 tahun berjalan ya, dan sudah melahirkan atau meluluskan beberapa alumni, di mana alumni ini pun sudah menyelesaikan pendidikan mereka. Gitu, Ustaz Jun ya. Dan jika berbicara kemana alumni IHBS melanjutkan pendidikan mereka ini alhamdulillah Ustaz Jun, dari hasil prestasi tadi ya, alhamdulillah sekolah kita ya khususnya di tingkat perguruan tinggi negeri ya, yang mana mungkin memang awal dari berdirinya Ibnu Hajar tadi untuk mempersiapkan mereka nih generasi muda Islam yang akan masuk ke perusahaan nih ya, bidang-bidang perusahaan, sehingga mereka tentunya masuknya ke perguruan tinggi negeri umum tentunya ya, dari dokter kemudian jadi manajer, karena dari alumni kita ada yang meneruskan dari orang tua gitu Ustaz Jun ya, sehingga mereka tentunya harus masuk ke perguruan tinggi negeri tadi. Kemana sih gitu ya, saya mereview sedikit saja nih Ustaz Jun, karena yang sedikit ini besar gitu. Sedikit bukan berarti bukan kecil ya. Tapi Yang sedikit ini besar ya. Mereview dari 1-2 tahun terakhir. Ya 1-2 tahun terakhir ini kemarin kita ya alhamdulillah ya, dari kegiatan apa yang Pak In tadi sampaikan ya, field trip, kunjungan kampus dan yang semisalnya ya, itu melahirkan motivasi bagi siswa kita tersendiri. Ya, di mana pada tahun lulusan tahun ini kemarin dari 101 siswa tadi, dari 100 peserta didik kita yang keterima itu alhamdulillah kita dari masuk ke perguruan tinggi ternama. Salah satunya yang sama-sama Kota Depok nih. Sama Kota Depok nih Universitas apa Sarjun? UI. Betul sekali. Ya, UI tuan ternyata rumah nih. Tuan rumah ya. UI Universitas Indonesia. Benar-benar. Alhamdulillah ya, dari alumni kita ya belasan yang diterima di Universitas Islam Indonesia, Universitas Indonesia. Ya alhamdulillah ada yang masuk ke fakultas kedokteran, ada yang kedokteran gigi, gitu ya. Yang ini menjadi fakultas yang
sangat-sangat Diminati. Ketat juga. direbutkan ya. Betul sekali. Ya, Persaingannya bukan hanya banyak. minat saja gitu ya, persaingannya Favorit paling Masya Allah ya, dan kita ketahui bersama gitu ya, Fakultas Kedokteran UI ini emas yang dirubungkan di akhir zaman nih ya. Ya alhamdulillah kita mendapatkan kuota tersebut ya. Dan dari Fakultas Teknik ya, kemarin kita juga dari kegiatan alumni Back to School kita mengundang dari alumni kita yang sudah di UI gitu, untuk supaya ikatan alumni dengan sekolah itu tetap gitu, berjalan. ya. Betul. Kita tetap menjaga ya kepada mereka semuanya juga. Dan juga tidak kalah penting juga Universitas ITB ya, ITB itu baik dari jalur SMBP maupun dari jalur SMBT itu alhamdulillah kita banyak yang diterima di universitas tersebut ya, IPB, UGM, apalagi ya UGM itu alhamdulillah, dan universitas lainnya seperti ITS, UNER, dan tidak kalah penting Ustaz John yang perlu menjadi catatan nih bagi orang tua ya, saat masuk ya, kita masuk ke proses sedikit nih Ustaz John ya. Dari alumni kita yang berbeda dengan alumni sekolah lain adalah kita memiliki program hafalan Quran, di mana hasil atau hafalan mereka ini yang bisa nanti menjadi wasilah mereka masuk ke perguruan tinggi negeri tersebut. Karena ada beberapa universitas itu yang memiliki jalur hafalan saja, ya, jadi jalur hafalan ya, sehingga ini menjadi nilai plus bagi sekolah kami SMA Ibnu Hajar Boarding School ya, saat mereka masuk ke perguruan tinggi negeri tersebut. Nah, dan tentunya tadi ya yang menjadi harapan bagi umat Islam adalah bisa berkunjung ke Saudi ya, ke Tanah Suci. Dan alhamdulillah alumni kita yang ke Tanah Suci itu bukan hanya di UIM Sajun, karena kita juga ada alumni kita yang diterima di Muhammad bin Saud University ya, Lipia yang di Riyadh. Ya, biasanya kan ya, biasanya ini asatidz pun khirid dari Lipia Jakarta nih ya. Tapi alumni kita alhamdulillah ada yang saya masuk di Muhammad bin Saud. Pusatnya. Ini jangan sampai ketinggalan nih informasi ini ya. Bagaimana prosesnya? Kunjungi sekolah kami tentunya. Jangan lupa untuk berkunjung ya. Jadi pemirsa yang ada di rumah, alhamdulillah insya Allah sudah tidak diragukan lagi. Anak-anak atau output yang dikeluarkan dari SMA insya Allah benar-benar sudah terarah. Mau kemanapun mereka benar-benar sudah terarah. Mau masuk kemanapun insya Allah sudah terarah. Dan insya Allah sudah tidak diragukan lagi. Kita sudah benar-benar membuktikan bahwasanya anak-anak keluar dari sini insya Allah sudah bisa diterima di PTN-PTN ternama. Benar. Ya, terkhusus yang paling banyak diminati oleh orang tua yang untuk anak-anaknya itu universitas yang ada di Madinah sana, yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah. Nanti kita cantumkan di deskripsi nih bagi pemirsa yang menonton podcast kita, nanti kita cantumkan di deskripsi. Betul. Ya, jejak alumni kita yang Jejak sudah alumni. diterima di. Nah mungkin ya, insya Allah ada bagian editing nih. Harus menampilkan ini biar terbukti bahwasanya ada linknya nanti kita munculkan. Betul, SMA insya Allah outputnya benar-benar sudah terjamin. Insya Allah. Tapi pertanyaan terakhir Zat, ya, untuk menutup acara ini. Pasti setiap sekolah mempunyai harapan ke depannya. Dan harapan ini semoga tidak pupus. Benar-benar terus sehingga bisa bersaing dengan yang lain. Nah, saya mau tanya ke depannya Ustaz, harapan yang ingin antum sampaikan agar SMA ini benar-benar berada di garda terdepan nanti. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz Jun ya. Harapan ya menjadi sebuah cita-cita tentunya Ustaz ya. Betul. Dari seluruh orang tua ya, terkhusus kita yang memang sekolah sunnah ya, sekolah sunnah di mana kita perlu mempersiapkan generasi emas yang dicanang-canangkan oleh pemerintah. Apa sih generasi emas? Apakah generasi yang culas atau semisalnya? Tentunya bukan, tidak ya, tentunya tidak ya. Dengan persiapan harapan tersebut ya, alhamdulillah saat ini ya Ustadz kita Ustadz Dr. Zainal Abidin SMM Hafizahullah Ta'ala ya sedang mempersiapkan ya
sebuah jenjang perguruan tinggi, ya lanjutan, ya, yang nantinya bisa menjadi bentuk ikhtiar orang tua wali murid untuk tetap menjaga lingkungan mereka saat berada di jenjang perkuliahan, karena kita memang tidak pungkiri Sajun ya, pergaulan saat ini Masya Allah ya, semua bisa terjadi ya, semua bisa terjadi jika memang tidak ada pondasi itu tadi ya, sehingga dengan ini maka tentunya tadi ya Ustadz kita sedang mempersiapkan untuk perguruan tinggi tersebut ya, dan insya Allah ya kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan untuk kita semua tentunya, dan tentunya dari generasi alumni yang kita luluskan ya, ini menjadi sebuah medan dakwah nantinya ya, di mana mereka menyebarkan ajaran-ajaran sunnah, apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah dipelajari di sekolah mereka ajarkan, mereka terus dakwahkan, karena memang ini tujuan dari sebuah pendidikan ya, al-ilmu qabla al-qaul wal amal ya, mereka belajar ya kemudian mereka menyampaikan ya, menyampaikan kepada saudara-saudara ya, saudara-saudara, teman-teman yang berada di lingkungan mereka nantinya, sehingga ya harapan ya ikhtiar dari sekolah membantu pemerintah menyiapkan generasi emas ini bisa terwujud ya, dengan pendidikan yang memiliki itu tadi nilai-nilai ya wasatiyah kalau kita sebutkan ya, nilai-nilai yang terkandung di dalam kurikulum wasatiyah tersebut. Seperti itu Sajun. Jadi kita memang mempersiapkan generasi Islam yang cerdas tapi enggak gaptek itu tadi. Gaptek. Terlebih masalah adab akhlak mereka. Alhamdulillah. Tapi pemirsa yang ada di rumah dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya, terlepas dari semua ya, anak-anak kita mau jadi dokter tapi dia bisa jadi imam, mau jadi pengusaha tapi dia bisa mengajak karyawannya untuk sholat. Betul. Mau dia jadi apa? Mau dia jadi insinyur atau presiden sekalipun, dia benar-benar menjaga akhlaknya, menjaga kejujurannya, yang mana nilai-nilai keislaman ini benar-benar ditanamkan kepada dirinya, sehingga tercetaklah generasi-generasi Islam yang benar-benar menyelamatkan dari segala bentuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Ustadz Hendra selaku kepala sekolah, Ustadz In selaku wakil kepala sekolah bagian kurikulum yang telah menyempatkan dirinya untuk datang di podcast kali ini. Nah, insya Allah kalau umpamanya ada podcast selanjutnya jangan bosan Ustadz, karena SMA ini pasti banyak yang cari sana sini. Muda-mudi sekarang udah pengen banget nih mau nyari wadah. Nah, betul. Benar nggak Ustadz? Yang memiliki integritas yang lebih tinggi. Masya Allah. Taib. Syukron lakum. Ya, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.